dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Pada kesempatan video kali ini saya berada di salah satu RBW teman saya, sahabat saya, anak saya. Ya, ini dia beliau nih. Jadi dia minta direview. Permasalahan daripada RBW ini adalah RBW ini sudah on 9 bulan, namun polesan baru ada 6 polesan, belum ada karang yang jadi. Kali ini kita akan mereview dia, apa-apa kendala yang ada di RBW ini. Mudah-mudahan saja setelah direview kita bisa menemukan kelemahan-kelemahan di RBW ini, sehingga perkembangannya ke depan bisa lebih baik lagi. Nah, di sini perkembangan mualat sangat pesat. Di sebelahnya ada lagi yang belum dibangun. Di sini juga masih ada satu lagi. Dan di sekeliling sini ini boleh dikata ya perkembangan RBW sudah banyak sekali, namun bukan sentra. Oke, sahabat walet, kita akan masuk sama-sama pemiliknya. Ya, kita akan melihat apa-apa yang terjadi di dalam RBW ini. Ikuti masuk ke dalam RBW. Duluan, Pak. Matikan audionya dulu ya, biar kita ngomong enak. Inilah kondisi di dalamnya, sahabat walet. Saya baru masuk. Coba matikan audionya dulu, biar enak ngomong. Semuanya matikan aja. Coba, oke, sudah mati, biar enak ngomongnya. Jadi begitu saya masuk di sini, saya sudah menemukan suatu kelemahan. Ini sahabat walet, perhatikan ini lantainya. Lantainya ini sangat lembab dan bau aroma tanah ini sangat menyengat. Ini sahabat walet, tanah ini sangat lembek. Mestinya ini harus kering. Ini perhatikan, ini aroma yang naik ke atap, ke atas ini, ke sirip sini, sangat menyengat. Nah di sini kita bisa melihat kelembaban daripada ini sangat tinggi. Ini kita bisa melihat jamur-jamur yang ada di sini. Ini, ya. Ini kita baru di lantai pertama. Jadi untuk pemasangan sirip, pemasangan Twitter masih bagus ini. Namun hal yang paling berisiko di sini ini jamur nih. Aroma daripada jamur ini sangat tercium. Nah, sahabat walet, saya bisa mencium aroma-aroma jamur di sini. Aroma yang berbau jamur. Ini kita berada di lantai bawah. Untuk pemasangan sirip bagus saja. Nah, kita bisa melihat daripada RNB-nya, roving room ini. Ini adalah roving roomnya, 2 meter kali 2 meter, masih lumayan. Tapi menurut saya ya masih seimbang dengan besarnya gedung ini, karena ini berukuran 6 kali 4, jadi masih berimbang dengan roving room di atas sama void yang di sini. Dan untuk yang ini tidak menggunakan sekat, sebelah atas menggunakan sekat, itu bagus. Yang di bawah tidak menggunakan sekat. Namun menurut saya ini harus menggunakan sekat gantung di pinggir void ini. Sini.
karena bagaimanapun bias cahaya dari atas masih masuk ke sini, terlalu agak terang dia. Jadi ini diusahakan menggunakan sekat gantung sini. Kalau yang di atas sudah betul. Saya belum menemukan polesan di sini. Untuk kondisi void dan roofing room masih standar. Begitu juga untuk ukuran dalam sini. Namun yang paling fatal menurut saya di sini adalah kondisi tanah ini. Kondisi tanah ini sangat becek. Ini kotoran-kotoran cacing semua banyak. Baik, lantai pertama kita naik ke lantai 2. Nah, sahabat Walter, ini sering saya katakan bahwa jangan menggunakan tangga. Coba senter nih lah. Jangan menggunakan tangga pada bagian void seperti ini. Ini void di atas. Karena bagaimanapun ketika kita setelah kita keluar dari ruangan ini, bau-bau keringat kita masih nempel di sini. Sementara ini adalah void, tempat burung bermanuver turun. Nah, ini kelihatan tangganya dari bawah sampai ke atas, sahabat Walter. Jadi kalau bisa tangga ini dipindahkan di bagian-bagian belakang sudut untuk dilalui manusia. Jadi untuk kita manjat dulu. Dan sahabat Walter, hati-hati menggunakan paku seperti ini. Ini di tempat gelap. Ini dengan berjalannya waktu ini bisa rapuh. Nah, seperti ini. Nah, apabila terjadi apa-apa, coba perhatikan di bawah. Jauh sekali. Jadi kita memanjat sini ke persis gaya Spiderman. Manjat dari bawah sini. Gaya Spiderman. Jadi utamakan keselamatan, sahabat Walter. Ya, ini harus kita perbaiki semua tangga ini. Nah, kita mulai dari sini. Ini lantai atas, lantai 2. Nah, kita akan cek untuk pemasangan Twitter. Ya, menurut saya sudah bagus. Tidak perlu pakai formasi-formasi apa. Pada intinya adalah ruangan ini harus tercover dengan suara-suara inap. Ya, mau itu formasi berapa, yang penting suara bisa rata di dalam ruangan inap ini. Nah, saya berikan contoh, sahabat Walter. Ini adalah jamur. Coba perhatikan sini. Center. Ini sama sekali burung walet tidak suka. Ini. Coba perhatikan sepanjang sirip ini. Ini adalah jamur. Nah, jadi apalagi RBW baru. Ini sangat ini. Coba perhatikan sahabat Walter. Ini debu-debu turun nih. Nah, jadi hindari jamur ini, harus dibasmi. Saya sering merekomendasikan, sering saya pakai, namanya Mikoda. Jadi cara menggunakannya itu disemprotkan di sini, terus kita lap bekas semprotan itu sehingga ini kembali bersih. Nah, ini. Nah, sahabat Walter, di sini kita baru menemukan satu polesan nih. Nah, ini polesan ini, coba senter sini. Ini polesan ini, sahabat Walter, tidak aktif. Ini kering. Artinya burung ini pindah-pindah. Ini harus diperhatikan, sahabat Walter. Mana lagi? Nah, ini ada titik kotoran nih. Ini juga tidak aktif, sahabat Walter. Kering.
Ini juga tidak aktif. Artinya ini berpindah-pindah. Disebabkan oleh kondisi sirip yang berjamur tadi. Coba kita lihat dulu. Mana lagi? Nah, sahabat peleter, ini hal yang sangat fatal menurut saya. Ketika kita membangun sebuah rumah walet, perhatikan ya. Yang perlu kita utamakan itu adalah kebersihan sirip. Nah, pada saat membangun rumah walet ini tidak diperhatikan. Ini bekas kaki nginjak-nginjak di sini, bahkan ada bekas-bekas minyak pun ada, tidak bersih. Ini sangat penting. Jadi kebersihan. Apalagi menggunakan kayu yang memang sudah berjamur seperti ini. Ya, harus kayu pilihan semua. Jadi jangan kita bekerja dua kali. Nah, seperti ini masih ada minyak-minyak ini burung walet tidak suka. Oke sahabat peleter, ini yang saya maksud tadi. Karena ini adalah ruangan fluid, ini harus dikasih sekat gantung sini. So sini ya kira-kira 50 cm lah ke sini. Nah, kita ke lantai 3. Ini kita naik ke lantai 3, sahabat peleter, persis naik Spiderman. Ini sangat berbahaya. Coba perhatikan di bawah saya ini, di belakang saya ini kalau jatuh ini tidak ada ampun. Ini sangat berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bisa tunda dulu. Nah, kita lantai paling atas. LMB cukup bagus, ruang putar, coffin room, void, bawah, semua center ke bawah. Oke, 2x2. Nah, ini sudah menggunakan sekat gantung, kita masuk. Kita menemukan satu polesan nih. Nah, ini aktif, sahabat peleter. Ini aktif. Aktif. Ini burung remaja yang sudah mulai belajar bersara. Nah, ini satu, kotorannya baru aktif juga. Ini kotoran lama, lihat. Ini tidak aktif. Pari burungnya. Nah, kotoran sudah banyak. Ya, nah ini sahabat, lagi-lagi kita ketemu papan yang memang sudah berjamur baru dipasang. Jadi terjadinya ini bukan pada saat rumah walet ini sudah berdiri, tapi pemasangan ini sebelum rumah RBW ini jadi, ini siripnya sudah berjamur. Nah, ini ada satu, sudah cukup bagus ini. Sudah cukup bagus, ini kotoran sudah lumayan nih. Nah, ini juga aktif, sahabat peleter, namun belum ada sarangnya. Aktif. Oh sorry, ini tidak aktif. Pindah-pindah. Ini ada satu di sini, namun sarang belum ada. Nah, sahabat peleter, sering saya katakan bahwa di sebuah rumah walet itu jangan pernah takut untuk terang di dalamnya, karena terang itu, dengan adanya terang itu seperti ini kita lihat di sini, hanya menggunakan sekat gantung saja, burung walet tidak akan takut untuk masuk. Nah, ini terbukti pada lantai paling atas hanya menggunakan sekat gantung saja seperti ini, tapi burung walet masih banyak di bawah, masih banyak yang mau menginap. Ini ada sekitar
titik inap, namun tidak aktif. Nah, bagian bawah sana itu terlalu gelap. Cara mengatasinya apabila terlalu gelap begini, kita buka cahaya di sini. Buka satu ventilasi, kita bikinkan lubang di sini dengan menggunakan pipa, baru kita tutup. Jadi cahaya itu ada masuk sedikit untuk memandu burung yang dari sana. Ini sahabat uleter, tanpa menggunakan senter ini bisa kelihatan sirip di sini, tapi masih mau nginap. Ini pembuktian. Di bawah sana gelap sekali, tapi tidak ada yang mau masuk di sana. Apalagi di bagian bawah tadi yang saya bilang banyak kotoran cacing yang aromanya sangat menyengat. Oke sahabat uleter, ada beberapa titik kelemahan yang saya temukan di RBW ini. Yang pertama adalah kondisi tanah di bawah becek yang di bawah sana. Terus yang kedua, penggunaan sirip yang berjamur, begitu juga yang tidak berjamur tapi kotor. Ini mestinya dibersihkan nanti. Ini. Nah, seperti ini. Papan ini sudah mulai jabuk. Untuk ventilasi, ini ventilasinya. Ini menggunakan jaring seperti ini cukup bagus. Nah, pemasangan baskom sudah bagus ini. Sahabat uleter, lihat kayu ini jabuk. Aromanya pun ini tidak sedap, tidak disukai burung. Oke sahabat uleter, itu ada beberapa yang saya temukan tadi, kelemahan-kelemahan daripada RBW ini. Tapi yang paling fatal adalah kondisi di bawah tadi, tanah terlalu becek, dan yang kedua sirip sangat kotor. Dan yang bagian bawah tadi sangat gelap. Jadi sehingga burung tidak ada yang mau menetap di bawah, tidak betah tinggal di bawah. Kalau di bagian atas ini sangat bagus. Ini kotoran sudah banyak, alhamdulillah. Nah, jadi RBW ini tinggal merehab kembali, memperbaiki apa-apa yang saya jelaskan tadi, kelemahan-kelemahannya supaya diperbaiki. Nah, mudah-mudahan pemiliknya beliau ini bisa tersenyum lebar nanti. Oke, kita turun ke bawah. Coba perhatikan sahabat uleter, persis Spiderman. Kalau begini kondisinya ini sangat berbahaya. Ini ambil nih, lampu sorot saya beli apa? Berangkap ya. Bahaya ini jangan. Kau perhatikan sahabat uleter, ini kondisi ini sangat berbahaya. Karena ini bisa jatuh, ini bisa lepas batunya. Apalagi kita masuk di dalam sebuah pilihan sendirian, apabila jatuh di bawah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini sangat tinggi. Jadi usahakan ini dipindah bagian belakang sana. Nah, pindah di bagian sudut, terus pembuatan lubangnya disiksak. Lantai pertama sebelah kiri, lantai kedua sebelah kanan, dan seterusnya. Dia siksak ya. Jadi apabila terjadi apa-apa tidak langsung ke bawah. Kalau begini langsung, wah tidak jadi manen sarang kita. Oke, saya lagi turun.
jika terjadi apa-apa ini harus kuat. Ini tidak bisa diandal. 90 derajat tegakannya. Oke sahabat Puleter, mungkin sekian video ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua yang mempunyai kasus yang sama seperti ini. Jadi tanah yang lembab, papan yang berjamur, ini termasuk lantainya juga berjamur ini. Terus kondisi di dalam ruangan ini sangat gelap. Mestinya nanti di sana dibikinkan lubang 1 biji menggunakan pipa paralon, dibuka sana sehingga burung dari sini akan tertarik untuk masuk ke sana. Tapi yang paling penting di sini adalah ini tanah ini. Entah bagaimana caranya, yang jelas ini harus ditutup, jangan sampai basah seperti ini. Aromanya tidak sedap. Oke sahabat Puleter, kita bunyikan kembali audionya. Jadi cara menyetelnya ini adalah suara inap. Ini suara inap Puleter. Nah, mungkin bisa dengar. Nah, kondisinya seperti itu aja, jangan terlalu kencang. Nah, ini volume suara panggil. Tetapi satu flash di sini ya. Nah, ini suara tarik. Nah, ini suara tarik. Ini suara tarik. Jadi kita bisa meraba-raba saja. Ini suara panggil, sahabat Puleter. Jadi suara inap ini lebih kecil daripada suara tarik ini. Nah, kebetulan suara tarik ini digandeng ke suara panggil. Ya, jangan terlalu kencang kalau membunyikan suara panggil. Kasihan tetangga. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.